Oke, masih di Inspiring Talk, Hearing, Feeling, and Something. Tadi sudah membahas tentang produk roti ya, dan mungkin kita akan membahas tentang teknologinya nih ya. Oke, Ibu Melanie, ini tentang teknologi. Tadi Ibu menyebut sedikit kata-kata negara Jepang. Ya. Oke, bisa dijelaskan? Ya. Jadi pertama yang mengadopsi itu di Jepang memang. Oke. Jadi itu juga saya buktikan sesuai pembicaraan chef Jepang yang waktu mengadakan seminar di Semarang. Itu kami juga ke Jepang membuktikan memang hampir seluruh counter-counter roti di Jepang, terutama di Tokyo, di Kyoto, di Osaka, yang kota-kota besarnya Jepang itu memang semua sudah menjual produknya yang roti sehat itu yang dinamakan fusion. Kalau di sana fusion ya, ya perpaduan antara barat dan timur. Nah kalau baratnya itu sebetulnya kenapa dibilang durum itu memang menggunakannya tuh durum itu sebetulnya induk ya, istilahnya kalau di lokalan dough ya, geslahnya itu, geslah utamanya itu menggunakan durum. Durum itu sebetulnya dough yang sudah dikeringkan. Dough yang sudah dikeringkan. Kalau kita membuat roti kan babon istilahnya orang Jawa bilang buatnya sore terus didiamkan semalaman. Nah itu tuh sudah dikeringkan. Nah itu dari durum itu. Lalu kita olah tanpa menggunakan telur, tanpa menggunakan gula dan lemak. Sebagai gantinya mentega itu kita menggunakan extra virgin olive oil. Jadi olive oil yang kualitas paling bagus, paling prima. Dan itu justru dia bagus untuk kesehatan karena dia menurunkan kadar lemak jahat di dalam tubuh. Gitu ya. Ya. Berarti penggantinya margarin gitu ya, itu diganti dengan extra virgin olive oil. Itu yang membuat rotinya bisa empuk, enak, gurih. Ya. Gitu ya. Jadi roti diet tapi enak gitu. Ya, itu ya. Biasanya sesuatu yang buat diet itu rasanya nggak hambar, enak, hambar. Nah ini gurih. Ini gurih ya. Jadi tidak manis tapi base rotinya itu rasanya pasty, gurih. Gitu ya. Oke. Ibu bisa nggak sih saya mau lihat rotinya itu seperti apa? Ya boleh. Nah ini kan penasaran banget nih, jadi pemirsa di rumah pasti penasaran rotinya itu seperti apa, bentuknya seperti apa, dan mungkin nanti akan kita cobain rasanya ya. Oke. Ya ini kita pertunjukkan. Ini yang namanya roti sehat. Ini roti sehat. Kita namakan fusion. Roti durum terbuat dari durum. Ini yang roti sehat. Ya roti sehat. Jadi tampilannya tetap biasa. Iya biasa ya. Seperti roti manis yang lain ya. Seperti ini misalnya ya. Ini roti pisang ya. Kalau ini yang paling favorit saya karena dia menggunakan cranberry. Cranberry itu buah untuk menstabilkan gula darah. Ya. Lalu di sini pakai walnut. Walnut itu proteinnya tinggi, kandungannya persis kayak daging, jadi 23%. Di samping itu walnut kacang-kacangan bagus untuk limpa. Oh gitu ya. Ya, ini favorit saya. Favorit ya. Tiap hari saya makan ini. Nah di samping itu ini strawberry, ini blueberry, dan ini yang di mana-mana di Jepang ini ada. Jadi menggunakan red bean. Red bean. Ya. Kacang merah ya? Kacang merah ya. Betul. Di atasnya kita pakai kenari. Ya, kenari juga setara dengan walnut. Gitu ya. Kandungan proteinnya sama, hanya dia tidak terlalu costly. Dia harganya separuhnya dari walnut. Lebih costly ya. Iya. Nah, di samping itu juga ada roti sehat yang lain yang ini umum. Kalau yang ini tadi nggak umum. Gitu ya. Di Semarang, di Indonesia belum umum. Tapi kalau yang ini sudah umum. Tapi ada tapinya juga. Tapinya apa nih? Khususnya yang produknya excellent. Ini juga tanpa gula. Tanpa gula? Tanpa mentega. Tanpa mentega? Tanpa telur juga. Tanpa telur juga. Tapi enak. Empuk, ya. Jadi ini yang kita menggunakan multigrain. Ya, multigrain itu jadi biji-bijian. Ya. Di samping ada yang roti tawarnya yang gede. Kita juga ada yang kecil-kecil gini. Ya, yang istilahnya one dish meal. Jadi dimakan satu kenyang, satu kenyang. Ini juga kita mengadopsi untuk selera lokal. Jadi ini artinya seperti apa nih? Betul. Ini kacang hijau. Ya, di samping ini biji-bijian masih ada sebetulnya. Kita banyak macamnya banyak. Ada yang isinya coklat, ada yang isinya keju. Jadi yang semi diet. Jadi orang yang kita nggak terlalu ketat dietnya, ada pengen keju ya, ada keju, ada ya, ada ayam, gitu ya.
ada kacang hijau. Semi diet. Ya, Semi diet. ya. Oke. Jadi kalau bisa kata roti yang saya kira ya itu bentuknya mungkin bisa dibilang roti-roti diet itu mungkin bentuknya agak-agak standar ya, tapi ternyata beda. Di sini Roti Excellent menciptakan satu produk atau satu roti yang bentuknya ini bisa dilihat. Ini bisa kata itu bentuknya umum, cuma ternyata ini adalah roti sehat. Roti sehat. Dan yang lebih hebat lagi, ini dibuat dari yang terbaik bahan bakunya. Betul ya Bu ya? Betul. Oke. Ini Ya. kalau ngomongin tentang Extra virgin gitu. olive oil. Nah, itu dia. Itu pengganti dari margarin, mentega, terus juga telur Ya. ya kan, sama apalagi Bu? Tanpa menggunakan Telur, gula. betul sekali. Ya. Oke. Dan Jadi untuk diabetik, orang yang diabetik aman. Oke, Bu, ini ngomongin lagi nih Bu. Ini kan sudah usia hampir 70 Iya. tahun ya. Iya. Oke, ada nggak sih generasi penerusnya? Oh iya, ada dong. Ya. Oke. Sebetulnya kami ini sudah generasi kedua. Oh gitu? Ya, Oh iya, oke. kedua. Nah, saya sudah mempersiapkan generasi ketiga nih. Ya, kita panggil Oke. generasi ketiga. Generasi ketiganya siapa nih, Bu? Ya. Oke. Ya ini Mas Lintar, saya Oke. perkenalkan generasi ketiga Generasi Excellent. ketiga. Oke. Ya. Halo. Kenalkan. Halo, Ya. saya Ivan. Oh, Mas Ivan. Iya. Mas, kita bincang-bincang sebentar ya Mas Iya, ya. ha. Bicara tentang roti Excellent itu sejauh mana sih? Dan tadi Ibu sudah mengatakan ada generasi ketiga seperti itu. Oke, begitu ya Bu ya? Iya, betul. Oke, ini berarti dengan usia yang nyaris 70, berarti kan ada berarti tadi sudah 2 generasi dan akan ada Iya. 3 generasi. Oke, sejauh ini Bu, keterlibatan Mas Ivan. Ya, Itu sekarang apakah udah mulai membantu-bantu Oh dan iya, gitu ya? iya. Jadi sudah beberapa tahun ini dia sudah mengerjakan ya, mengaduk roti tiap pagi. Oh, ya? Kita start jam 5 pagi itu. Dia yang ngaduk untuk roti-roti yang main produk kita ya, dari mulai klasik, kemudian yang pengembangan, Oke. kemudian yang brown bread, yang Oke. gandum istilahnya. Yang gandum biasa maupun yang gandum multigrain Multigrain. gitu ya. Oke. Kalau bagian saya itu yang di tempat khusus itu yang kebanyakan yang cake yang saya pegang. Gitu ya? Oke. Ada cake, ada istilahnya patisserie ya, ada puff pastry, ada Danish, ada kita juga ada pie, Oke. ada puding gitu, Oke. macam-macam kita lengkap. Oke, berarti di sini tuh Mas Ivan itu nggak hanya ke manajemennya ya? Iya. Bener ya Mas Ivan ya? Saya Gimana, Mas Ivan? ke manajemen juga dan Oke. saat ini kan generasi makin modern nih. Betul. Jadi saya lebih banyak menangani untuk masalah advertising juga, Oke. termasuk sosial media dan berusaha menjaring konsumen Lebih luas. lagi dan Yang untuk kaum milenial lah. kaum milenial lah, kan kita lebih tahu seleranya gitu. Betul. Oke, artinya tadi kan Ibu mengatakan Mas Ivan tuh sudah jam 5 pagi. Artinya sudah ke produksi juga, betul ya? Iya, jadi saya ada di bagian produksi untuk divisi roti manis, Oke. roti durum, brown bread. Brown bread. Tapi kalau untuk divisi cake ya Oke. biasa kan itu butuh kerajinan tangan, jadi masih dipegang oleh ibu. Oh gitu ya. Oke, tapi Mas Ivan di sini juga ngurus media sosialnya Iya. gitu untuk menjaring kaum milenial gitu ya. Ya. Iya, betul sekali. Gitu ya. Oke, jadi pemirsa Gatra, Mas Ivan ini ternyata multi talenta. Ya nggak? Mulai dari bagian produksi sampai ke media sosial sampai ke manajemennya itu di handle. Kayak gitu. Iya langsung cut. Oh kak, Langsung terus maju. Dia suruh terus cut nih. Apa maksudnya closing? Segmen 3. Segmen 3. Oke. Tadi diterusin lagi. Oke. Oke. Jadi Mas Ivan ini multi talenta. Tidak hanya ngurusin produksi, tapi juga ngurusin media sosialnya untuk menggait atau menjaring kaum milenial untuk bisa apa sih? Untuk bisa mengenal roti Excellent yang tadi sudah dikatakan roti sehatnya ada, terus juga produk-produknya banyak, pilihannya juga banyak. Nah, tempatnya pun nyaman sekali. Oke, Mas Ivan dan Ibu nih ya. Oke, untuk menjaga kualitas atau mungkin aku bertanya deh, biasanya roti kan ada expirednya ya. Iya. Nah ini berapa lama nih? Jadi pemirsa Gatra biar tahu deh. Oke, ya.
Kita memang tidak menggunakan pengawet sama sekali ya, juga pewarna kita tidak memakai. Hanya karena kita selalu menggunakan kualitas prima itu dan juga prosesnya ya, kita menggunakan proses tertentu itu yang bisa membuat roti itu tetap empuk dan bisa bertahan lama. Shelf time-nya itu kita bisa 3 hari. Bahkan untuk roti tertentu itu bisa 4 hari dari tanggal produksi. Misalnya hari ini produksi, terus pelanggan beli nih, itu bisa dikonsumsi bisa sampai 4 hari maksimum. Gitu. Ya. Dan itu tanpa pengawet, Tanpa bener nggak sih? pengawet. Betul, tanpa pengawet. Tanpa pengawet. Gitu. Ya. Sama ya, gimana ya? Ya, Biasanya bahkan kalau misalnya pelanggan kita yang diet nih, mereka kan kebanyakan beli yang multigrain, yang multi seed, lalu yang gandum itu ya, kami sarankan untuk begitu membeli langsung masuk di freezer. Oh gitu? Ya, disimpan dengan tutup yang rapat, itu tuh bisa sampai 1 bulan tidak merubah rasa. Tidak merubah rasa. Ya. Kalau kalau mau dikonsumsi tinggal dikeluarkan aja gitu. Ya, dikeluarkan langsung sebentar, ditunggu sebentar konsumsi. Atau kalau mau anget-anget misalnya menggunakan toaster, itu justru dari freezer roti tawar tuh langsung dimasukkan di toaster. Nanti dia akan crispy dan enak sekali. Ya. Wah, itu patut dicoba itu. Ya. Jadi bisa di rumah. Ya. Roti di sini yang tanpa pengawet itu ternyata bisa bertahan sampai 4 hari ya. 4 hari. 4 hari. Ya. Dan ada yang bisa lebih awet lagi dengan cara masukkan aja ke freezer ya, dengan tutup yang rapat. Ya. Dan kalau mau dinikmati itu bisa pakai toaster dan rasanya akan crispy. Nah, tasty tasty. kayak gitu ya. Oke, nih lanjut lagi. Untuk produk yang paling banget laku itu produk yang mana? Ya. Ya memang kalau main produk kita memang klasik ya, roti klasik itu tetap menjadi unggulan ya, tetap menjadi unggulan. Cuman memang dengan pengembangan inovasi kami itu sekarang roti durung pun sekarang penggemarnya sudah mulai banyak. Apalagi kita kan dekat dengan pusatnya dokter-dokter ya, ada Karyadi, ada Elizabeth, betul. Mereka tidak secara langsung menjadi pengiklan kami gitu. Jadi kalau ada pasien yang berkebutuhan khusus ya, mbok coba rotinya excellent gitu. Banyak mereka pilihan roti-roti sehatnya banyak gitu. Nah itu mereka mesti ke sini. Gitu ya. Oke, Mas Ivan punya strategi khusus apa Mas Ivan? Untuk saat ini saya berusaha menjaring konsumen yang lebih muda kan. Tentu saja kalau dari brand Excellent sendiri itu kan memang sudah dari generasi pertama dari era kakek saya Bapak Budi Winarto. Base customer kita itu yang lama seleranya udah pasti itu ada di roti-roti manis yang tradisional. Seperti contohnya roti bluder ataupun roti pisang kita yang terkenal. Nah, pertanyaannya setelah ini what's next kan, kita harus apa ya. Jadi selain kita berinovasi, karena saya memang punya passion di dunia fitness juga dan health and fitness, jadi saya itu ingin mengembangkan divisi roti sehat saya dan saya ingin memperkenalkannya kepada kaum generasi yang berikutnya, jadi generasi saya ataupun generasi setelah saya. Begitu ya. Artinya sudah dipersiapkan untuk itu ya. Artinya Mas udah punya pemikiran, oke, ini strategi saya adalah dari yang kaum sebelumnya akan mencoba kaum yang lebih modern kayak gitu ya. Oke, dengan cita rasa yang sama atau gimana nih? Atau mungkin ada khusus nih dengan rasa tes atau khusus? Tentu saja kita tetap harus ada inovasi yang namanya taste ya. Kayak contohnya beberapa tahun yang lalu itu kita pernah dengar ada tren ini nggak, martabak yang diisi sama ovomaltine. Ya seperti itu, kita cukup berinovasi di mana kita mengisi healthy bread kita, durum bread kita dengan isian ovomaltine. Mungkin kedepannya yang lagi tren apa kita akan coba. Artinya ngikutin pasar lah ya. Kita ngikutin pasar. Betul. Oke, sejauh ini ada nggak kesulitan Ibu untuk menjalani bisnis roti ini yang artinya sudah puluhan tahun berjalan? Ada sih memang kendalanya tuh ada. Khususnya untuk orang Semarang itu memang resistensinya itu sangat tinggi.
Artinya apa? Ya, artinya mereka kalau diperkenalkan dengan produk baru gitu, untuk mencobanya itu harus kita benar-benar meyakinkan, harus benar-benar memberikan sampel gitu, baru mereka itu mau. Oh iya ya, ternyata kok enak ya roti sehat gitu. Jadi memang harus benar-benar apa ya effortnya high effort iya, lagi ya. high effort benar-benar supaya mereka yakin. Iya, gitu. betul. Gitu. Oke, itu adalah salah satu tantangan tersendiri ya. Ya, Tapi ya. selama ini bisa dong Ibu Bisa. pastinya ke depan Ibu Bisa. ya. Harus yakin. Harus yakin, betul sekali. Nah, Mas Ivan, kira-kira nih Mas Ivan, selain Mas Ivan ngurus media sosial, kan ada nggak sih sebenarnya Mas Ivan itu ngerasa, aku mau bisnis yang lain deh, kayak gitu? Sempat saya terpikir untuk menambahkan semacam coffee shop ya. Nah, Jadi iya, oke. memang mungkin ada rencana ke arah sana, cuman tidak untuk yang big coffee shop. Dia Oke. saya lebih memikirkan konsep untuk stop and go coffee shop. gitu ya. Oke, artinya tetap ini jadi Main bisnis kita main tetap bisnis, bakery, dan mungkin akan ada tambahan mungkin gerai mini coffee shop untuk stop and go. gitu ya. Artinya tetap ya namanya ini ya pengusaha lah ya. Pemikiran itu pasti ada yang baru kayak gitu ya. Oke, ini harapan kedepannya nih apa nih untuk Roti Excellent buat masyarakat? Ya. Ya, kami mengharapkan masyarakat itu lebih aware ya, Oke. lebih aware terhadap Kesehatan, Oke. karena itu Health adalah aset. consciousness-nya mereka. Kami harapkan itu semakin membaik, semakin sadar akan kesehatan, mengurangi lemak, mengurangi gula, mengurangi fat, lemak, telur ya, Oke, dari oke. telur gitu. Jadi supaya conscious terhadap kualitasnya kita. Jadi kita sebetulnya dibandingkan yang lainnya itu untuk harga-harga itu relatif lebih murah, tapi menggunakan kualitas bahan baku yang terbaik. Saya percaya itu. Oke, baik Ibu, Ya. Mas Ivan, terima kasih atas waktunya bincang-bincang gitu pemirsa di Gatra. Ini informasi yang sangat informatif sekali, sangat menarik sekali, dan artinya ini dibutuhkan sama masyarakat. Apalagi Ya. yang sadar dengan kesehatan. Gitu ya. Oke, terima kasih atas waktunya Ya, Ibu. terima kasih. Terima kasih. Ya, Mas Terima Ivan. kasih. Oke, sekian pemirsa Gatra, bincang-bincang bersama Ibu Melani dan Mas Ivan. Yang merupakan owner ya, Iya. owner atau pemilik dari gerai roti Excellent yang cukup terkenal. Buat pemirsa yang mau datang, yang mau mencoba untuk rotinya, bisa datang ke mana Bu alamatnya? Jalan S Parman 53A Semarang. Teleponnya 024 844 5645. Oke, ini ada nomor Ibu ini ya. 844 5645. Oke, jadi bisa datang ke sini. Atau bisa lihat di IG kami. Oh iya, Ya, Instagramnya? IG hashtag Excellent Kita. Excellent kita. Ya, Excellent Kita. Di situ ada banyak foto-foto produk kami. Gitu ya. Ya. Oke, sekian itu bersama saya Halilintar dan Ibu Melani dan Mas Ivan. Sampai jumpa di berikutnya. Dan Oh iya. Oh iya. Bu, Ibu mau ngasih saya yang mana Bu? Ini yang favorit saya. Cranberry Hasana. Ini ya, ini saya coba ini ya, Ya, Bu ya. cranberry walnut, Oke. sorry. Mas Ivan, kalau Mas Ivan hobinya yang mana atau yang lebih suka yang mana di antara? Saya suka cranberry walnut itu. Biasanya saya minum dengan kopi Kopi. pahit. Oh ya? Iya, Oke, ini bisa ditemani sama kopi pahit gitu ya. kopi pahit. Iya, kopi pahit atau kopi manis juga oke. Oke. Karena ini kan taste-nya kan gurih ya. Gitu ya. Ya, kalau manis sama manis kurang cocok. Oh, betul, Tapi betul, kalau betul. gurih sama manis Baru pas. ya goes very well. Saya coba ya. Ya, silakan. Oke. Ini ternyata ya, ternyata bentuknya ini ya Bu ya. Apa namanya? Ya. Nggak ini ya, nggak apa namanya? Nggak pada umumnya ya. Artinya biasanya tuh roti seperti itu kan bisa dibilang bentuknya. Nah, ini kan ada cranberry dan pecahan gitu ya? Oh, ya. walnutnya. Oke. Ya. Oke. Jadi untuk kalau nggak wrong, ini adalah salah satu roti sehat. Dan ini ada cranberry, terus Walnut. Oke, dan ini rasanya jujur ya, rasanya. Oke, bagus, mantap.